Hai, kita mahasiswa psikologi Universitas Trunajaya Madura akan menampilkan video penerapan dari teori Bandura. Kita dari kelas 1B. Sebelumnya kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feli Francisca Baur Pasaribu dan NIM 63. Saya Fresilia Keska Susanto dengan NIM akhir 52. Nama saya Muhammad Akmal bin Agama dengan NIM 46. Nama saya Sadia, NIM 51. Dan saya Sofian Sapsari, NIM 68. Selamat menyaksikan! Social learning theory adalah teori yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan psikologi yang bernama Albert Bandura. Bandura percaya bahwa manusia belajar dengan mengamati apa yang dilakukan oleh orang lain atau modeling. Nah, menurut Bandura ada 4 komponen yang membentuk kepribadian seseorang. Yang pertama ada sistem self. Sistem self ini mengacu pada struktur kognitif yang membentuk pedoman, mekanisme dan seperangkat fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaruh dari tingkah laku. Yang kedua ada regulasi diri. Regulasi diri diartikan sebagai usaha yang sistematis dalam mengerahkan pikiran, tindakan, dan perasaan guna mencapai suatu tujuan. Nah, dalam tahap ini akan terjadi strategi reaktif yaitu untuk mencapai tujuan dan strategi proaktif yaitu untuk mencapai tujuan baru yang lebih. Nah, yang ketiga ini ada etikasi diri. Etikasi diri adalah penilaian terhadap diri sendiri apakah dia mampu atau tidak melakukan tindakan dengan baik. Nah, yang terakhir ada efikasi kolektif. Bandura mendefinisikan efikasi kolektif sebagai keyakinan yang dimiliki manusia mengenai efikasi kolektif mereka untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dengan kalimat lain, efikasi kolektif adalah kepercayaan orang-orang bahwa usaha mereka bersama akan membawa suatu pencapaian kelompok. Menurut Bandura, proses modeling dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada attention process. Nah, dalam proses ini, individu memperoleh atensi atau perhatian dari orang lain yang disebut dengan model. Yang kedua, representation process atau retensi. Tingkah laku yang ditiru perlu disimpan ke dalam memori, baik dalam bentuk verbal atau gambaran maupun imajinasi. Yang ketiga ada behavior production process. Nah, tahap ini adalah bentuk nyata dari aktivitas meniru, di mana setelah individu mendapatkan perhatian dan memasukkannya ke dalam memori, kemudian individu tersebut memperlihatkan tingkah lakunya. Dan yang terakhir ada motivation and reinforcement process. Nah, individu akan mengulangi perilaku yang ditiru apabila perilaku tersebut mendapatkan motivasi dan penguatan. Bandura juga mengembangkan determinis resiprokal yang terdiri dari 3 faktor utama. Yang pertama ada person, yang kedua ada perilaku, dan yang ketiga ada lingkungan. Nah, itu terbentuk dalam segitiga seperti gambar di samping ini. Dari ketiga faktor itu saling berkaitan dan saling berhubungan, juga saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Pak, ini kopi untuk Bapak. Terima kasih Bu, kebetulan Ya, sama-sama. Oh iya Pak, loh ini baju ini. bagus itu Bu, cocok deh itu kayaknya buat Ibu. Nanti Bapak belikan ya. Ya, makasih ya Pak. Ya sama-sama Bu. Adegan tersebut mendapatkan perhatian dari anak mereka yang sedang duduk di depan mereka. Terjadilah proses atensi dan retensi pada anak tersebut. Pak, ini kopi untuk Bapak. Wih, terima kasih Kak. Tumben Kakak belikan. Sama-sama ya. Oh iya, ya kakak mau ngomong sesuatu deh. Bilang apa Kak? Tadi kakak lihat di toko depan ada komik terbaru. Kakak ingin beli. Iya, ya pengen. Oke, besok kita ke tokonya kita beli ya. Nah, pada adegan tadi terjadi suatu proses yang dinamakan behavior product process, yang dimana seorang anak akan meniru perilaku ibunya ketika meminta sesuatu kepada sang ayah. Kemudian di waktu selanjutnya, sang kakak kembali mengulangi hal yang sama ketika meminta sesuatu dari ayahnya.
Hal ini dikarenakan adanya motivasi dan penguatan dari perilaku sebelumnya. Nah, tahap ini menurut Bandura dinamakan motivation and reinforcement process. Sekian penerapan teori Bandura dari kami. Terima kasih. Hai guys, aku Fresia, mahasiswi psikologi di Universitas Muhammadiyah Bandura, kelas 1B dengan NIM AB 52. Nah, aku mau ajak kalian nih untuk kenalan sama teman-teman psikologi dan tanya-tanya ke mereka seberapa mengerti sih mereka tentang teori medan dari Kurt Lewin. Yuk. Halo Kak. Halo. Boleh kenalan namanya siapa? Boleh, halo, nama aku Sofia Raksasari, NIM 68 dari Prodi Psikologi Universitas Indonesia. Oke Kak Sofia ya. Aku mau tanya nih Kak. Kak kan prodi psikologi. Apa sih yang Kakak ngerti tentang teori medan dari Kurt Lewin? Kurt Lewin. Kurt Lewin itu kan salah satu tokoh psikologi yang mencetuskan teori medan ya. Nah, dalam teori medan ini dijelaskan bahwa suatu perilaku itu nggak cuman disebabkan oleh diri sendiri atau cuma disebabkan oleh faktor di lingkungan sekitarnya, tetapi perilaku itu disebabkan oleh faktor individu dan lingkungan sekitarnya. Gitu sih Kak. Oh, jadi kalau kepribadian itu disebabkan dari faktor individu dan Lingkungan lingkungannya. sekitarnya. Iya. Oke, thank you Kak Sofia. Thank Sama-sama. you. Bye-bye. Halo Kak. Halo. Boleh ganggu dulu sebentar? Ya, nggak apa-apa. Lagi ngapain nih? Lagi nugas. Oh, lagi nugas. Karena aku udah kenal sama Kak Sofia nih, jadi aku mau kenal sama kakak ini. Namanya siapa? Kenalin, namaku Akmal, Akmal, dari prodi? psikologi pastinya. Oh, dari prodi psikologi. Berarti dua-duanya anak psikologi ya? Iya. Aku mau tanya nih, kan di dalam psikologi banyak banget teori kan? Salah satunya dari Kurt Lewin yaitu teori medan. Nah, boleh nggak sih jelasin terkait struktur kepribadian dari Kurt Lewin ini seperti apa? Boleh. Struktur kepribadian di teori medan ada 3. Satu, yaitu ada daerah pribadi, ada daerah ruang hidup, ada daerah lingkungan psikologis. Jadi dalam struktur kepribadian ini membentuk sebuah elips. Oke, berarti struktur kepribadian ini membentuk suatu elips kan, bentuk elips. Boleh dijelasin nggak Kak, gimana sih maksudnya elips itu dan apa aja sih yang ada di dalam struktur kepribadian itu? Jadi Lewin ini menggambarkan struktur kepribadian itu dalam elips ya. Nah, yang pertama itu kan daerah pribadi. Daerah pribadi itu menunjukkan kalau pribadi adalah kesatuan yang terpisah dari hal lain di dunia, tapi tetap menjadi bagian dari dunia. Nah, terus tadi struktur kepribadian yang kedua ada lingkungan psikologis ya. Lingkungan psikologis itu pribadi individu. Terus batas lingkungan psikologis kalau di elips itu adalah daerah pinggir elips itu. Terus yang terakhir, struktur kepribadian terakhir ada daerah ruang hidup. Disebut juga medan psikologis yang berisikan semua fakta yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu. Nah, ruang hidup itu adalah hasil interaksi antara pribadi yang pertama tadi biasa dilambangkan dengan P dan lingkungan psikologis biasa dilambangkan dengan LP. Nah, ini tuh akan berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk suatu pribadian individu gitu. Oke, jadi cukup rumit ya ternyata Iya. kepribadian Lewin ini. Lumayan. Sangat sulit. Oke, terima kasih banyak ya Kak buat waktunya. Mohon maaf mengganggu. Iya. Terima kasih juga ya, Asik. Kak. Yo, bye-bye. Yuk kita cari sobat psikologi yang lain. Halo Kak. Lagi apa nih? Lagi manfaatin fasilitas kampus Kak. Oh, keren ya. Sebelumnya aku boleh nanya-nanya nggak nih? Boleh. Oke, sebelumnya aku mau nanya-nanya nih. Kakak dari prodi apa? Dari prodi psikologi. Oh, anak psikologi ya. Berarti tahu tentang teori medannya Kurt Lewin? Insya Allah saya tahu dikit-dikit lah Kak. Oke guys, jadi aku mau nanyain kakak ini tentang teori medan dari Kurt Lewin. Kak, kan ada dinamika kepribadian dalam teori medan Kurt Lewin. Seberapa ngerti sih kakak tentang dinamika kepribadian dari Kurt Lewin? Nah, menurut saya ini dinamika kepribadian menurut Lewin ini ada 6 Kak. Yang pertama ini ada kebutuhan, tegangan,
energi, valensi, vektor, dan lokomasi kalau nggak salah gitu. Nah, oke, apa sih yang kakak ngerti dari keenam yang tadi kakak sebutin itu? Nah, menurutku itu energi psikis ini dapat dimunculkan karena perbedaan antara tegangan dengan region. Nah, ketika tegangan berinteraksi dengan kebutuhan, ini akan muncul suatu tindakan. Nah, tindakan itu punya lokomosi, terus valensi dan vektor, Kak. Gitu. Oke, thank you banget ya Kak buat penjelasannya yang luar biasa ini. Sebelumnya aku mau kenalan dulu nih, karena aku dari tadi belum kenalan. Kakak namanya siapa? Nah, namaku Sadia dari Prodi Psikologi 1B. NIMku 51 dari Universitas Trunojoyo Madura. Oke, thank you ya Kak. Yuk kita cari kakak-kakak psikologi yang lain yuk. Halo Kak. Halo, aku mau tanya-tanya nih ke kakak. Namanya siapa nih sebelumnya? Nama aku Febri Francisca Pasaribu, Dari kelas? kelas 1B NIM 63. Oh, kakak prodi apa nih dan universitas apa? Aku dari Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura. Oke, kakaknya dari prodi psikologi nih guys. Nah, aku mau tanya nih, kakak tahu kan tentang teori medan dari Kurt Lewin? Tahu lah sedikit-sedikit. Oke, jadi kita mau tanya, bagaimana sih perkembangan kepribadian menurut teori medan dari Kurt Lewin ini? Teori perkembangan kepribadian adalah sesuatu yang konkret dan berkesinambungan. Ada 3 konsep yang berguna dalam menggambarkan teori kepribadian. Yang pertama tingkah laku, yang kedua ada integrasi serta regresi, dan yang terakhir ada diferensiasi. Oke, jadi ada 3 ya kak perkembangan kepribadian. Oke, thank you kak. Ya, Debbie. sama-sama. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari kakak-kakak psikologi nih tentang teori medan dari Kurt Lewin. Ternyata teori medan dari Kurt Lewin ini cukup rumit ya teman-teman. Banyak banget hal yang ada di dalamnya, mulai dari struktur kepribadian, dinamika kepribadian, perkembangan kepribadian, dan lain-lain. Nah, secara garis besar, teori medan ini diibaratkan sebagai elips. Dan di dalam elips ada bagian kecil yang merupakan individu. Ada lingkungan psikologis dan juga ada di luar elips ada lingkungan non psikologis. Sekian dari saya. Terima kasih dan bye-bye.